What kind of working culture do you try to create at Indonesian national team? The quality of work. Working culture. Yeah, the culture. My working culture is always positive and always, straightforward. I have a team with me with a lot of experience as well. So I try to implement and give the right tools to the players. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo edisi spesial sepak bola yang senantiasa membahas tentang tim nasional tercinta kita, Garuda. Ya, kali ini khusus untuk video ini kita dedikasikan untuk memberikan semangat buat Patrick Kluivert dan tim. Kenapa kita fokuskan kepada tim kepelatihan? Karena kalau kita mau ngasih semangat kepada pemain, ini penting memang ngasih semangat kepada pemain karena yang ada di lapangan nanti sebagai ujung tombak yang menentukan apakah berhasil atau tidaknya itu adalah di kaki pemain. Ya. Tapi pemain ini tidak perlu terlalu kita risaukan ya, karena pemain ini dua modal yang ideal yang harusnya mereka miliki itu sudah ada gitu. Jadi mereka itu ngomong secara skill pastinya adalah pemain-pemain yang terbaik lah yang kita miliki ya. Dari diaspora juga pastinya kita ngambil yang terbaik, dan kemudian dari liga lokal juga pastinya kita ngambil yang paling perform dari semua pemain. Meskipun mungkin komposisinya pasti akan lebih banyak diaspora. Dan kalau ngomong diaspora, siapa sih yang masih meragukan kalau kita tanya kepada masyarakat Indonesia, dan kalau pembandingnya atau perbandingannya antara diaspora atau lokal, ya pasti masyarakat awam pun yang tidak begitu mengetahui bola mungkin akan menjawab diaspora lebih meyakinkan. Dengan komposisi diaspora lebih banyak, ya tentunya harusnya kita sebagai supporter, sebagai fans, sebagai pendukung tim nasional Indonesia, ya harusnya lebih yakin dengan tim nasional kita. Nah, maka dari itu yang kita kasih semangat adalah tim kepelatihan. Oh ya, bagaimana dengan PSSI? Perlu kita kasih semangat? Ya, pastinya lah. Tapi semangat buat PSSI pastinya semangat untuk melakukan pekerjaannya sebagaimana mestinya lah. Biarkan mereka bekerja sebagaimana mestinya. Karena ngomong-ngomong semangat buat PSSI ini, kita tidak tahu ya isinya PSSI itu kan ada yang beberapa orang ini seperti itu, beberapa orang itu seperti ini kan ya. Kita nggak tahu ya, di dapurnya itu kita nggak tahu lah. Kita lebih banyak tahu kan yang ditampilkan di permukaan ini, yaitu kepelatihan dan pemain pastinya. Nah, kembali lagi dedikasi video ini untuk menyemangati pelatih. Sedikit flashback mulai dari sejak rekrutmen, di mana ketika itu kata Pak Erick Thohir mengundang 3 orang dan kemudian yang datang 1, sementara di sisi yang lain ini sudah bertekad bulat memecat Sintayong. Ini kan Pak Erick Thohir ini berada di posisi mau tidak mau harus merekrut pelatih. Kenapa? Karena sudah bertekad bulat memecat Sintayong. Artinya memang Sintayong itu sudah diputuskan akan diganti. Nah, masalahnya kemudian adalah ketika keputusan ini sudah bulat, maka yang belum bulat, yang masih cemet itu adalah siapa penggantinya. Sementara ketika berdasarkan ceritanya Pak Erick Thohir mengundang 3 orang, yang datang cuma 1. Nah, dalam posisi ini kan seperti posisi gimana ya, mohon maaf ya, seperti posisi tak ada rotan akar pun jadi, seperti pada posisi itu. Ya, meskipun kalau ditanya Pak Erick tentang Patrick Kluivert, pastinya ya akan memberikan jawaban yang terbaik ya. Karena beliau yang memutuskan, PSSI yang memutuskan, pasti akan mengcover keputusan tersebut. Apapun kondisi yang realnya, gitu, pasti akan mengcover keputusan tersebut. Nah, begitu pilihannya Patrick Kluivert, maka strateginya PSSI adalah mungkin tidak harus bertumpu kepada Patrick Kluivert, tapi bisa memecah tanggung jawab bersama dengan asistennya. Nah, hal inilah yang kemudian ketika saya coba melakukan survei, meskipun tidak banyak ya yang ikut survei, subscriber saya juga segini-gini juga gitu ya, tapi cukup representatif untuk yang ikut itu. Artinya ketika saya tanya siapakah di antara 3 figur ini, 3 pelatih ini yang bakalan punya impact terhadap tim nasional Indonesia, yang tertinggi itu tumpuannya pada Alex Pastur, dan jauh banget loh. Suara tertinggi keyakinan masyarakat atas impact terhadap tim nasional itu
ditumpukan kepada Alex Pastur sejumlah 81%. Sementara 19% itu bertumpu pada Patrick Kluivert. Nah, ini yang membuat kita itu jadi berefleksi kembali tentang tim kepelatihan ini. Sementara yang akan kita hadapi nanti itu adalah tim-tim besar yang kata orang itu kalau grup C ini adalah grup neraka. Tidak hanya kejam dalam kompetisinya, juga kejam dalam tanda kutip ya, juga kejam dalam nasib yang diperoleh para pelatihnya. Australia memecat pelatih, Arab Saudi memecat pelatih, bahkan kemarin China juga mendapatkan ancaman pelatihnya akan dipecat. Ini grup neraka banget ini ya. Jadi nerakanya bukan hanya kompetisi antar tim saja, tapi juga termasuk nasib yang diterima oleh para pelatih. Di grup yang serba neraka ini, yang kita cemplungkan sebagai utusan ibaratnya, sebagai duta, itu adalah Patrick Kluivert. Nah, ini yang kemudian butuh berefleksi, butuh support, butuh mungkin barangkali saja kalau mau ngasih masukan, kasih aja masukan. Karena Patrick Kluivert sendiri sudah menyatakan bahwa dia akan terbuka untuk masukan. Dan saya yakin orang ini akan terbuka. Karena kalau dari segi keahliannya dalam komunikasi publik pun, dia begitu memperhatikan poin-poin yang itu punya dampak atau respon positif di kalangan masyarakat Indonesia. Jadi dia tahu banget apa yang harus dia jelaskan ke publik. Karena poin-poin yang dia jelaskan itu adalah poin-poin yang memang disenangi oleh masyarakat Indonesia. Dari situ, satu sisi kita sedikit punya harapan karena pelatih kita terbuka terhadap masukan, tapi di sisi yang lain, apa yang dia sampaikan ke publik, kita masih berharap diterjemahkan atau diimplementasikan dalam bentuk strategi, kalau di aplikasi luarnya itu dalam bentuk strategi, atau kalau di dalam diri Patrick Kluivert-nya itu keluar dari hati. Itu yang kita harapkan. Jadi kemarin ada beberapa hal yang menarik kan, yang mungkin sangat disukai oleh publik. Bahkan mulai dari atribut dia memakai kopiah, memakai songkok, apa yang dia sampaikan tentang pemain lokal, tentang pemain diaspora, mengutamakan pemain lokal, menyatakan bahwa pemain lokal sebagai jantung timnas. Itu kan sesuatu yang memang sangat disenangi oleh publik. Dan semoga pernyataan ini didasarkan pada karena dia memang sudah mempelajari banget bagaimana sepak bola Indonesia, bagaimana para pemain Indonesia, baik itu diaspora dan khususnya pemain lokal kita. Nah, kalau dari pernyataan dia ini kan seolah-olah semuanya itu dia tinggal masuk ke dapur, dia jadi koki, semua bahan yang dia perlukan tersedia, dia tinggal masak sesuai dengan makanan yang ingin dia sajikan. Tapi kan masalahnya dia belum mengenal dapur ini. Dia belum tahu apakah ketika ke dapur nanti ada pisau yang berkarat, apakah ketika ke dapur ada sayuran yang busuk, ketika ke dapur apakah ada buah yang ternyata berulat. Itu dia sebenarnya sedang masuk ke hutan belantara. Dan pernyataan ini yang saya khawatirkan ya, pernyataan ini justru tidak berdasarkan pada data itu. Ketika tidak berdasarkan pada data itu, maka ya jatuhnya pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Kluivert ini adalah pernyataan yang memang sedang menservis masyarakat Indonesia dengan pernyataan-pernyataan yang menyejukkan ya, yang membuat mungkin barangkali saja dia harus membangun dulu kepercayaan publik atau memang butuh dicintai dulu gitu ya. Tapi kalau memang strateginya adalah begitu, dia butuh dicintai untuk biar dia punya modal dasar dukungan dari supporter, itu sih oke ya, itu boleh ya. Tapi khawatirnya ya ini memang berkaitan sama karakter ya, karakter kayak begini. Kemarin juga saya prediksikan bahwa kekuatan lawan yang semakin meningkat ini sebagai salah satu pertimbangan PSSI menggantikan Sintayong yang kadang-kadang di beberapa pertandingan agak naik turun, agak mencemaskan. Mungkin PSSI itu butuh meyakinkan diri dengan pelatih yang lebih mumpuni mungkin. Nah, tapi kemudian yang datang adalah Patrick Kluivert masalahnya. Bukan berarti meragukan kemampuan Patrick Kluivert, tapi track record data objektif. Dan memang track recordnya Patrick Kluivert memang tidak terlalu wah gitu loh, tidak terlalu moncer. Makanya dari itu kemarin dari hasil surveinya juga tumpuannya yang dipercaya oleh masyarakat adalah Alex Pastor. Semoga saja apa langkah yang sudah dilakukan oleh PSSI ini tidak karena mereka terjebak pada sebuah posisi terjepit, artinya Sintayong ini sudah diputuskan untuk dihentikan, tapi kandidat yang tersedia adalah Patrick Kluivert. Semoga tidak berada di posisi yang seperti itu ya. Namun demikian, karena ini sudah diputuskan dan Patrick Kluivert beserta tim itu sudah menjadi pelatih kita, ya kita berikan support dan semangat untuk Patrick Kluivert dan tim pelatihnya. Sebagaimana saya nyatakan di awal video ini kita dedikasikan untuk memberikan semangat buat tim kepelatihan. Demikian dari saya.
Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.